Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah memasuki bab 4 yaitu tentang sistem gerak. Nah, sebelum masuk materinya, Miss mau tanya dulu nih. Pasti kalian pernah kan membunyikan tangan kalian atau yang dikenal dengan bahasa sehari-hari yaitu meltekin tangan. Nah, pertanyaannya itu bahaya apa enggak sih? Nah, sebenarnya itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena adanya cairan sinovial. Jadi, cairan sinovial ini adalah cairan pelumas pada tulang-tulang persendian yang berfungsi untuk melapisi atau melindungi tulang kita agar tidak terjadi kerusakan ketika ada pergerakan atau pergesekan. Nah, yang menyebabkan timbulnya bunyi adalah di dalam cairan sinovial ini ada gelembung-gelembung gas yang jika kita menggerakkan jari, gelembung gas itu akan pecah menjadi gelembung gas yang kecil-kecil lagi. Jadi ada bunyinya ketika kita membunyikan tangan atau meletakkan tangan. Tapi hal ini tidak berbahaya dan tidak kenapa-kenapa. Karena setelah membunyikan tangan, beberapa menit kemudian, gelembung gas yang pecah jadi kecil-kecil tadi itu akan kembali membentuk gelembung gas seperti semula. Jadi kesimpulannya, membunyikan tangan atau meletakkan tangan itu tidak berbahaya. Nah, di sini ada alat gerak kita, ada tulang dan ada otot. Jangan sampai salah lagi ya, ternyata tulang itu alat gerak pasif, jadi dia tidak bisa berkontraksi. Sedangkan otot alat gerak aktif, dia dapat berkontraksi dan menggerakkan tulang. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Ternyata fungsi dari rangka itu banyak ya. Yang pertama, memberikan bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga, sebagai tempat pelekatan otot. Yang keempat, sebagai penyokong berat badan. Yang kelima, melindungi organ-organ dalam, seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas. Dan yang terakhir, penyimpanan kalsium. Sekarang kita masuk ke pengelompokan rangka atau klasifikasi rangka. Nah, dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial sama rangka apendikular. Nah, rangka aksial adalah poros utama seluruh tubuh kita. Contohnya itu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikular yaitu rangka anggota gerak. Contohnya itu tulang anggota gerak atas, yaitu dari tangan dan bahu. Kalau misalnya tulang anggota gerak bawah, contohnya dari panggul sampai kaki. Nah, kalau yang ini rangka tubuh manusia atau rangka tubuh kita. Bisa kalian pause dulu untuk melihat dari tulang tempurung kepala sampai tulang jari kaki. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan tulang atau klasifikasi tulang. Nah, yang pertama itu ada tulang pipa atau tulang panjang. Ada di tangan sama di lengan. Lalu, kalau di kaki, dia ada di paha sama di tulang kering. Yang kedua, ada tulang pendek. Nah, tulang pendek itu adanya di pergelangan tangan dan di pergelangan kaki. Lalu yang ketiga ada tulang pipi, yaitu adanya di tulang tengkorak kepala. Lalu ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adanya di rahang atas sama di rahang bawah. Lalu ada juga di panggul. Dan yang terakhir ada juga tulang bulat. Kalau tulang bulat adanya di lutut. Nah, ini gambar yang tadi sudah Miss jelaskan, yaitu tadi kayak tulang pipi, tulang pendek, tulang lidah beraturan, dan tulang panjang atau tulang pipa. Bisa dilihat gambarnya, contoh-contohnya seperti ini.
Sekarang kita bahas tentang nama-nama tulang dan jenis-jenisnya. Yang pertama kita bahas dari tulang tengkorak manusia dulu. Nah, di situ sambil Miss jelasin, kalian sambil lihat gambarnya ya. Yang pertama ada tulang dahi atau bahasa latinnya tulang frontal. Lalu ada tulang ubun-ubun atau tulang parietal. Lalu ada tulang pelipis atau tulang temporal. Lalu ada tulang kepala belakang atau tulang oksipital. Sekarang kita lanjut ke bagian wajah. Yang pertama ada tulang hidung atau tulang nasal. Lalu ada tulang air mata atau tulang lakrimal. Lalu ada tulang pipi atau tulang zigomatik. Lalu ada tulang rahang atas atau tulang maksila. Dan yang terakhir ada tulang rahang bawah atau tulang mandibula. Nah, sekarang kita masuk ke tulang belakang ya atau vertebrae. Bisa dilihat, tulang belakang kita itu terdiri dari 33 buah ruas tulang. Nah, diantaranya ada 7 ruas tulang leher atau vertebrae cervical. Lalu ada 12 ruas tulang punggung atau vertebrae thoracalis. Ada 5 ruas tulang pinggang atau vertebrae lumbaris. Ada 5 tulang kelangkang atau tulang sakrum, dan ada 4 ruas tulang ekor atau korsik. Nah, sekarang kita masuk ke tulang dada dan tulang rusuk manusia. Di antaranya ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, sekarang kita bahas tulang anggota gerak. Kita bahas dulu yang pertama, tulang anggota gerak atas, yaitu di bagian tangan. Yang pertama ada tulang pengumpil atau radius, jadi dia itu sejajar dengan jempol. Nah, yang kedua ada tulang hasta atau ulna. Kalau yang ini sejajar dengan kelingking. Nah, masing-masing tulang pengumpil sama hasta jumlahnya sepasang. Lalu ada tulang pergelangan tangan atau karpal, jumlahnya 8 buah. Lalu ada tulang telapak tangan atau metakarpal, jumlahnya 5 buah. Lalu ada tulang ruas jari tangan atau falanks, jumlahnya 14 buah. Nah, sekarang kita ke tulang anggota gerak bawah, yaitu bagian kaki. Di situ bisa lihat ada tulang paha atau femur, jumlahnya sepasang. Lalu ada tulang tempurung lutut atau patella, jumlahnya juga sepasang. Lalu ada tulang kering atau tibia, jumlahnya itu juga sepasang. Jadi kalau tulang kering atau tibia itu adanya posisinya di depan dan lebih kecil. Lalu ada tulang betis atau fibula, dia posisinya di belakang. Nah, dia itu lebih besar daripada tulang kering, jumlahnya juga sepasang. Lalu ada tulang pergelangan kaki atau tarsal, jumlahnya 2 buah. Lalu ada tulang telapak kaki atau metatarsal, jumlahnya 5 buah. Dan ada tulang jari kaki atau falanks, jumlahnya 14 ruas. Nah, sekarang kita masuk ke tulang panggul. Nah, perlu diingat ukuran wanita sama laki-laki itu berbeda. Kalau wanita itu lebih lebar. Nah, di situ kan ada gambar tulang usus, tulang duduk, sama tulang kemaluan. Nah, itu yang utama di gelang panggul. Sisanya yang berhubungan dengan tulang belakang, kayak tadi tuh yang sebelumnya dijelaskan. Jadi ada tulang sakrum sama tulang ekor. Setelah kita tadi belajar tulang, sekarang kita belajar tentang persendian. Nah, yang dimaksud dengan persendian yaitu hubungan antar tulang.
Nah, di sini itu gambar tentang bagian-bagian persendian atau komponen dari persendian. Di antaranya ada periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinovial, ligamen, saluran Harvest, dan tulang rawan hialin. Sekarang kita masuk ke pengelompokan sendi atau klasifikasi sendi. Nah, di sini ada tipe persendian. Tipe persendian itu yang pertama ada sinartrosis. Nah, sinartrosis itu atau disebut dengan sendi mati, yaitu kumpulan tulang atau sendi yang tidak menghasilkan gerakan sama sekali. Nah, contohnya ada di tulang tengkorak kepala. Lalu yang kedua ada diartrosis atau sendi bebas, sendi yang menghasilkan banyak gerakan. Nah, sendi diartrosis ini dibagi lagi menjadi 5. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi luncur, atau sendi geser. Lalu yang terakhir, karena di PPT tidak ada, Miss tambahkan ada sendi amfiartrosis. Amfiartrosis ini bisa disebut juga sendi kaku, yaitu sendi yang menghasilkan sedikit gerakan atau terbatas. Contohnya ada di hubungan antar tulang belakang kita dengan tulang rusuk. Jadi bisa gerak ketika kita bernafas. Jadi dada dapat mengembang, dapat mengempis. Nah, di sini ada contoh dari arah gerak jenis-jenis sendi diartrosis. Bisa kalian perhatikan gambarnya dan kalian analisis secara mandiri di sini. Contoh-contoh sendi ini ada di mana saja dan geraknya kemana saja.